Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan perlindungan serta selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, The Journey, channel yang mengupas tentang perjalanan sejarah, cerita, tradisi, misteri dan biografi nenek moyang kita baik di Nusantara yang kita cintai ini maupun lintas negara lain. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai dari manakah asal muasal atau sumber nama Sunan Kalijaga dan makna karakteristik dari tokoh Punokawan. Beberapa pertanyaan itu pun sering mencuat tentang dari mana dan asal dari mana nama Sunan Kalijaga. Hingga saat ini pun nama tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan dan masih menjadi misteri dikarenakan kurangnya acuan-acuan sebagai dasarnya. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Cirebon, berpendapat bahwa dalam memberikan penamaan atau gelar terhadap tokoh besar masih menggunakan sebuah nama dari suatu daerahnya. Seperti Dusun Kalijaga yang terdapat di Cirebon, yang memberikan asumsi masyarakat bahwa nama Sunan Kalijaga diambil dari dusun tersebut dengan dalih Sunan Kalijaga pernah tinggal di sana, dan sangat bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Sehingga hal ini dihubungkan erat dengan kebiasaan masyarakat Cirebon untuk menggelari tokoh besarnya dengan daerah asalnya, seperti hal Sunan Gunung Jati adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang karena beliau tinggal di kaki Gunung Jati. Hal mengenai nama Kalijaga ternyata masih memiliki kekurangan argumentasi dengan fakta bahwa di daerah sekitaran Dusun Kalijaga tidak terdapat kali. Padahal bagi wilayah di Jawa pada umumnya untuk penamaan tempat-tempat pasti berdasarkan dari ciri khas dari tempatnya tersebut. Sebagai contoh Cirebon, diambil dari kondisi di mana daerah tersebut memiliki kekayaan udang atau rebon. Kemudian di Pekalongan terkenal dengan ciri khasnya yaitu kalong atau kelelawar. Dan mestinya nama Dusun Kalijaga justru mencuat sehubungan Sunan Kalijaga pernah berkunjung dan tinggal di Dusun Kalijaga, sehingga peristiwa besar itu diabadikan oleh masyarakat setempat dengan nama Dusun Kalijaga. Setelah itu ada pendapat lain dari kalangan Jawa mistik atau kejawen mengenai nama Kalijaga diambil dari anggapan seperti orang yang sedang jaga kali dan memiliki kebiasaan berendam di kali atau sungai. Hal ini dikaitkan ada riwayat lain dari seorang pemuda yang bernama Joko Said yang pernah diperintahkan untuk melaksanakan bertapa di pinggir kali oleh Sunan Bonang selama kurang lebih 10 tahun lamanya untuk menunggu sampai kedatangannya kembali, sehingga kisah inilah yang paling terkenal hingga sekarang ini. Apabila hal itu dibenarkan, maka nama Kalijaga diperoleh dari kebiasaan Sang Sunan Kalijaga yang sering melakukan kumkum atau berendam di kali atau sebab Sunan Kalijaga pernah menjaga sebuah kali selama 10 tahun lamanya itu maka seharusnya dinamai dengan jaga kali. Secara ilmu sintaksis, dalam tata bahasa di Jawa yaitu Sunda dan Jawa dengan segala argumentasinya, apabila ada frase yang menempatkan kata benda selalu berada di awal atau di depan kata kerja, hal ini berarti bahwa kata bena itu berlaku sebagai subjek yang menjadi pelaku dari kata kerja yang mengikutinya. Sehingga frase Kalijaga berarti sebuah kali yang menjaga sesuatu. Tapi apa mungkin kali bisa menjaga? Kemudian ada yang berpendapat dari sebagian kelompok tentang kisah Sunan Kalijaga yang mengesampingkan logikanya. Yang berpendapat bahwa mana mungkin ada seorang dai atau penyebar agama Islam hanya menyibukkan diri dengan hanya melakukan kumkum atau berendam saja. Padahal dalam kisahnya Sunan Kalijaga sangat disibukkan dengan penyebaran agama Islam. Apakah sepertinya Sunan Kalijaga tidak mempunyai banyak aktivitas keagamaan? Akhirnya dengan riwayat tentang Sunan Kalijaga yang melaksanakan bertapa di kali selama 10 tahun lamanya itu harus dikaji kembali. Lalu ada yang berpendapat dan yang dianggap paling masuk akal dari sebagian halayak yaitu, pada saat wilayah perwalian Demak yang didirikan pada tahun 1478, oleh Sunan Giri, sebagai wali Demak pada waktu itu Sunan Kalijaga diserah terimakan tugas sebagai katli atau hakim. Jadi sebenarnya nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab yaitu katli dan namanya sendiri adalah Joko Said. Jadi frase asalnya ialah katli Joko Said yang memiliki arti hakim Joko Said. Di dalam kehidupan masyarakat Jaga sering adanya penyimpangan pelafalan kata-kata Arab. Sebagai contoh, Syahadatain dibaca menjadi sekaten, Maulid Nabi dibaca menjadi mulut, Syuro dibaca menjadi suro.
Kalimah syahadah dibaca menjadi kalimosodo, Zulkaidah dibaca menjadi Dulkangidah dan masih banyak contoh lainnya sehingga frase Katli Joko disipangkan pembacaannya menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Sampai di sini telah jelas siapa Sunan Kalijaga sebenarnya. Beliau adalah seorang Katli, bukan praktisi kejawenisme. Katli dan Wali merupakan istilah nama-nama jabatan di dalam negara Islam. Dengan posisi Katli yang diemban oleh Sunan Kalijaga adalah sebagai bukti bahwa Demak kala itu merupakan kawasan pemerintahan yang menjalankan syariah Islam. Hal tersebut diperkuat oleh kedudukan Sunan Giri sebagai wali di Demak. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa kehidupan Sunan Kalijaga adalah sebuah masa kehidupan yang panjang. Diperkirakan Sunan Kalijaga hidup lebih dari 100 tahun, yang berarti bahwa Sunan Kalijaga mengalami 6 masa pemerintahan, yaitu pada masa akhir pemerintahan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478, masa Kesultanan Demak, masa Kesultanan Cirebon, masa Kesultanan Banten, bahkan hingga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 serta awal Kerajaan Mataram. Namun dalam cerita pada babat-babat tua masih terdapat kisah yang masih simpang siur. Seperti halnya fakta di lapangan, yang menunjukkan bahwa makam Sunan Kalijaga berada di Kalidangu, dekat dengan Demak, bukan di Pajang atau di kawasan Mataram, Yogyakarta dan sekitarnya, tempat di mana ajaran kejawen sangat tumbuh subur. Sebab dari babat-babat tersebut hanya menyebutkan nama Sunan Kalijaga hingga zaman Kesultanan Cirebon saja, sehubungan pada saat itu Sunan Kalijaga bermukim di Dusun Kalijaga, Cirebon. Dalam kisah-kisah mengenai pendirian Kerajaan Pajang oleh Jaka Tingkir dan Kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati pun, nama Sunan Kalijaga tidak disebutkan lagi, sehingga secara logikanya, apabila pada saat itu Sunan Kalijaga masih hidup, pasti akan masih dilibatkan dalam masalah imamah di Pulau Jawa, sebab pengaruhnya sangat luas di kalangan masyarakat Jawa. Lalu ada Alkisah yang masih kurang bisa dinalar dengan menggunakan akal pikiran sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan sehubungan dengan adanya riwayat yang mengkisahkan bahwa Sunan Kalijaga dapat menurunkan hujan dengan cara menghentakkan kakinya ke bumi, dapat mengurung petir yang bernama Ki Ageng Selo dalam masjid dan bahkan Sunan Kalijaga bisa terbang. Berdasarkan cerita yang berkembang tentang kisah Sunan Kalijaga bahwa Sang Sunan sering bepergian keluar masuk kampung, untuk melaksanakan pagelaran pertunjukan wayang kulit dengan dalang utamanya adalah Sunan Kalijaga. Dan dalam pertunjukan wayang tersebut bagi masyarakat yang melihat tidak dipungut biaya sepeser pun, hanya diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sunan Kalijaga sangat toleran dengan kesenian daerah, sebab melalui kesenaian dan kebudayaan digunakan sebagai sarana berdakwah beliau. Tetapi Sunan Kalijaga pun memiliki sikap yang tegas dalam perihal akidah, di mana budaya masih bersifat transitif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau sangat menerimanya, di dalam menceritakan dan memberikan ilmu pengetahuan, yang menggambarkan tentang sesuatu yang mirip dengan kehidupan manusia di dalam ajaran agama Islam hukumnya adalah haram, sehingga wayang beber kuno ala Jawa yang sering digunakan untuk menceritakan gambar manusia secara detail, dirubah oleh Sunan Kalijaga menjadi wayang kulit yang samar dan tidak terlalu mirip dengan citra manusia. Lakon-lakon yang dibawakan di dalam pagelarannya pun bukan menceritakan tentang lakon-lakon dari agama Hindu seperti kisah Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Tetapi tokoh-tokoh yang digunakannya sama seperti Pandawa, Kurawa dan lain-lain. Lalu karakter yang dibawakan Sunan Kalijaga pun dilengkapi dengan karakter-karakter yang bernafaskan Islam. Misalnya karakter Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, Bagong yang syarat dengan Islam. Kemudian Sunan Kalijaga mengubah lakon-lakonnya seperti Layang Kalimasada, lakon Petruk Dadi Ratu yang di dalamnya memiliki ruh Islam yang sangat kuat. Dalang merupakan istilah dari bahasa Arab yakno dala yang memiliki arti menunjukkan, sehingga dalam hal ini dalang adalah seorang yang menunjukkan kebenaran kepada halayak umum sebagai penonton wayang. Mandala, alal harikafa ilihi yang artinya barang siapa yang menunjukkan jalan kebenaran atau kebajikan di jalan Allah kepada orang lain, pahalanya sama dengan pelaku kebajikan itu sendiri. Setelah ini kita akan membahas mengenai karakteristik Punakawan sebab dirasa kurang apabila tidak kami jelaskan sekalian daripada menimbulkan rasa penasaran tentunya. Di dalam dunia pewayangan terdapat tokoh-tokoh yang berperan sebagai punakawan atau pembantu.
Tetapi di sini bukan pembantu seperti pembantu rumah tangga pada umumnya, tapi pembantu yang memiliki tugas untuk menjaga, mengiringi, menasehati dan menghibur manakala sang majikan, momongannya, sedang dalam keadaan sedih. Sehingga peran dari punakawan itu sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan majikannya. Punakawan itu sendiri memiliki karakternya masing-masing yang terdiri dari 4 tokoh yaitu Semar, Gareng, Petruk dan Bagong karena diciptakan untuk mewakili pesan di dalam setiap penokohannya. Untuk karakter yang pertama adalah Semar diambil dalam bahasa Arab yaitu Simar yang memiliki arti paku. Di dalam karakter ini memiliki pesan terkandung yaitu agar seorang muslim memiliki pendirian dan iman yang kokoh bagai paku yang tertancap. Namun beda halnya dalam filosofi Jawa, Semar yang memiliki nama lain Badranaya, berasal dari kata bebadra yang artinya membangun sarana dari dasar, sedangkan naya berasal dari kata nayaka yang memiliki arti utusan Mang Rasul, sehingga apabila dijabarkan secara filosofi, Semar memiliki arti mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Javanologi, Semar, Haseming samar-samar, dalam pengertian secara harfiah sang penuntun makna kehidupan. Semar dikisahkan sebagai sosok yang tidak jelas jenis kelaminnya. Sebab Semar bukan laki-laki atau perempuan. Apabila kita sering melihat gambar dari karakternya yang sering beredar baik di media sosial atau di lukisan, tokoh Semar tangan kanannya yang ke atas dan tangan kirinya berada di belakang punggungnya. Hal ini memiliki makna sebagai pribadi yang hendak mengatakan sebagai simbol Sang Maha Tunggal. Sedangkan yang tangan kiri memiliki makna simbol Sang Mutlak dan sekaligus sebagai simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Semar berdomisili sebagai lurah Karang Dempel. Di sini memiliki arti karang adalah gersang dan dempel adalah keteguhan jiwa. Kemudian apabila kita melihat terdapat rambut kuncung itu memiliki arti hendak mengatakan akuning kuncung atau sebagai pribadi yang pelayan atau melayani. Sebab Semar adalah sebagai pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih. Guna melaksanakan ibadah amatilah sesuai dengan sabda ilahi. Kemudian karakter Semar berjalan dengan menghadap ke atas yang memiliki makna dalam perjalanan sebagai anak manusia. Perwujudannya itu memberikan teladan agar selalu memandang ke atas atau kepada Sang Halik yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang umat. Lalu Semar yang menggunakan kain Parangkusumorojo, merupakan permaknaan dari perwujudan Dewanggowantah yang memiliki arti untuk menuntun manusia agar memayu hawuning bawono, menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Kemudian karakter yang kedua adalah Petruk diambil dari bahasa Arab yaitu Fatruk yang memiliki arti tinggalkan. Bahwa hal ini mengandung pesan agar seorang muslim meninggalkan yang menyembah selain kepada Allah. Fatruk kulu mensi walahi yang artinya tinggalkan apapun yang selain Allah. Hal tersebut merupakan wejangan yang akhirnya menjadi watak bagi para aulia, dan Petruk pun juga disebut kantong bolong yang memiliki arti kantong berlubang, yang maknanya bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menzakatkan harta dan menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah ibarat kantong bolong yang tidak ada penghalangnya. Karakter yang ketiga adalah Gareng, nama tersebut diambil dalam bahasa Arab yaitu Korin yang memiliki arti teman. Di sini memiliki maksud agar seorang muslim harus selalu berusaha mencari teman yang sebanyak-banyaknya untuk diajak ke jalan kebaikan dan kebenaran serta ke jalan Allah dengan sikap arif dan harapan yang baik. Nala Korin. Karakter yang terakhir yaitu Bagong diambil dari bahasa Arab yakni Baga memiliki arti berontak. Karakter ini mengandung pesan agar setiap muslim selalu berontak kepada semua bentuk kezaliman. Karakter ini adalah bayangan dari karakter Semar ini karakternya lensing dan suka agak berlaga bodoh. Pandangan Sunan Kalijaga tentang semua itu adalah sebagai metode semata di dalam berdakwah untuk penyebaran agama Islam. Dan metode tersebut sangat efektif pada zamannya, dalam filosofis metode seperti ini sama dengan metode yang pernah digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengandalkan keindahan syair dari Al-Quran sebagai metode beliau yang efektif di dalam menaklukkan hati masyarakat dari suku-suku Arab yang gemar berdeklamasi, seni ukir, wayang, gamelan, baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, dan seni suara suluk yang telah diciptakan Sunan Kalijaga merupakan sarana dakwah juga. Jadi bukan hanya budaya saja yang perlu dilestarikan dan ditradisikan hingga berkarat dalam kalbu dan dinilai sebagai ibadah mahdah.
Sehingga tak disangka juga seringnya Sunan Kalijaga keluar masuk kampung dan memberikan hiburan berupa pagelaran wayang tersebut kepada rakyat, ternyata memiliki nilai filosofi yang sama dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang gemar juga keluar masuk perkampungan untuk memantau umat, dan langsung memberikan hiburan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jadi dengan adanya persamaan ini di antara keduanya semakin memperkuat bukti bahwa Sunan Kalijaga adalah pemimpin umat yang memiliki ciri, sifat dan karakter kepemimpinan yang biasa dimiliki para pemimpin Islam sejati, bukan ahli kejawen. Demikianlah yang dapat kami ungkapkan dari cerita tentang dari manakah asal-muasal atau sumber nama Sunan Kalijaga dan makna karakteristik dari tokoh Punokawan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Apabila suka dengan cerita tersebut, maka bolehlah rekan-rekan klik tombol like dan subscribe serta dibagikan kepada saudara atau kerabat calon penonton lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.